nama Titin ZKM dengan NIM D101238082. Dan saya Selviana dengan NIM D1123018. Saya Saldi dengan NIM D1212395. Baik, di sini kami akan menjelaskan 4 struktur pasar. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna, yang kedua itu pasar monopoli, yang ketiga itu pasar oligopoli, dan yang terakhir itu adalah pasar monopolistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Jadi, pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga secara signifikan. Dalam pasar ini, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Selanjutnya, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah jenis pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tertentu, sementara pembeli berjumlah banyak. Dalam pasar ini, penjual memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan harga karena tidak ada pesaing. Selanjutnya, ciri-ciri persaingan pasar sempurna. Yang pertama itu banyak penjual dan pembeli, artinya tidak ada satupun penjual atau pembeli yang memiliki pengaruh besar terhadap harga pasar. Yang kedua itu barangnya homogen. Produk yang dijual di pasar ini bersifat seragam atau identik sehingga tidak ada perbedaan kualitas di antara barang-barang tersebut. Yang ketiga itu informasinya sempurna, artinya semua pelaku pasar memiliki informasi yang lengkap tentang harga, kualitas, dan kondisi pasar. Yang keempat itu mobilitas sumber daya bebas, artinya produsen dan konsumen dapat keluar masuk pasar dengan mudah tanpa hambatan. Yang kelima itu tidak ada campur tangan pemerintah, artinya pasar beroperasi secara bebas tanpa regulasi atau intervensi pemerintah. Selanjutnya ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama itu hanya terdapat satu penjual, artinya seluruh penawaran barang atau jasa dikuasai oleh satu produsen. Yang kedua, tidak ada barang pengganti yang serupa, artinya produk yang dijual tidak memiliki substitusi dekat sehingga konsumen tidak mempunyai alternatif lain. Yang ketiga, hambatan masuk yang tinggi. Produsen lain sulit masuk ke pasar karena berbagai alasan seperti regulasi, modal besar, atau kontrol sumber daya. Yang keempat itu penentuan harga oleh produsen. Artinya monopoli memiliki kekuasaan untuk menetapkan harga barang atau jasa meskipun tetap mempertimbangkan daya beli konsumen. Yaitulah tadi penjelasan tentang pengertian pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli serta ciri-ciri pasar persaingan sempurna dan ciri-ciri pasar monopoli. Baik, selanjutnya keunggulan pasar monopoli. Yang pertama itu efisiensi produksi dalam skala besar. Artinya perusahaan monopoli seringkali memiliki kapasitas untuk memproduksi dalam skala besar yang memungkinkan mereka memanfaatkan ekonomi of skala atau penghematan biaya per unit. Yang kedua, kemampuan untuk berinovasi dengan laba besar. Artinya perusahaan monopoli memilih dana lebih untuk melakukan penelitian dan pengembangan sehingga dapat menciptakan inovasi baru. Yang ketiga itu stabilitas harga, karena hanya ada satu penjual, harga cenderung lebih stabil dibandingkan pasar dengan banyak pesaing. Yang keempat, kemampuan menjamin ketersediaan barang, artinya produsen tunggal dapat memastikan pasokan barang atau jasa secara berkelanjutan tanpa gangguan persaingan. Yang kelima itu mudah dikendalikan oleh pemerintah, artinya jika pasar monopoli dikelola oleh pemerintah, misalnya monopoli alamiah, pengawasan dan regulasi lebih mudah dilakukan untuk melindungi kepentingan publik. Selanjutnya kelemahan pasar monopoli. Yang pertama itu harga yang tinggi. Artinya monopolis memiliki kekuasaan untuk menetapkan harga yang tinggi karena konsumen tidak memiliki alternatif lain atau tidak memiliki barang pengganti. Yang kedua, pilihan konsumen terbatas karena tidak ada pesaing. Konsumen tidak memiliki banyak opsi untuk memilih barang atau jasa yang berbeda. Yang ketiga, kurangnya efisiensi alokasi. Pasar monopoli cenderung memproduksi dalam jumlah lebih sedikit daripada yang diinginkan oleh konsumen, menyebabkan ketidakefisienan alokatif. Yang keempat, kurang mendorong efisiensi operasional.
Tanpa persaingan, produsen tidak memiliki tekanan untuk meningkatkan efisiensi atau menurunkan biaya produksi. Terus yang kelima, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Monopolis dapat menggunakan posisinya untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengorbankan kesejahteraan konsumen seperti menetapkan harga yang tidak adil. Terus selanjutnya yang keenam, hambatan masuk pasar yang tinggi. Artinya monopoli seringkali menciptakan hambatan bagi pesaing baru sehingga mengurangi dinamika pasar dan menghambat inovasi dari pihak lain. Itulah tadi penjelasan tentang pasar monopoli. Selanjutnya, keuntungan pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu harga yang stabil dan transparan karena tidak ada satu pihak yang bisa mengendalikan harga. Pasar ini menciptakan harga yang stabil dan transparan berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Yang kedua itu pilihan yang adil bagi konsumen. Artinya konsumen dapat membeli produk dengan harga yang sama dari berbagai penjual tanpa khawatir adanya perbedaan kualitas atau harga. Yang ketiga itu adanya kesejahteraan konsumen maksimal, artinya konsumen mendapatkan manfaat maksimal karena harga yang mereka bayar mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa. Yang keempat itu inovasi dan efisiensi teknologi, artinya untuk tetap kompetitif, produsen didorong untuk terus meningkatkan efisiensi dan mengadopsi teknologi baru yang lebih baik. Yang kelima, persaingan yang sehat. Artinya dengan banyaknya pelaku pasar, persaingan terjadi secara adil tanpa praktik monopoli atau oligopoli sehingga menciptakan dinamika pasar yang sehat. Yang keenam itu adaptasi cepat terhadap perubahan. Artinya pasar ini cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam preferensi konsumen atau kondisi ekonomi karena tidak ada hambatan birokrasi atau monopoli. Selanjutnya, kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak mendorong inovasi karena produk yang dijual bersifat homogen dan keuntungan cenderung normal. Produsen tidak memiliki intensif untuk berinovasi atau menciptakan produk baru. Yang kedua itu skala ekonomi yang terbatas. Artinya, produsen dalam pasar ini cenderung kecil dan tidak mampu memanfaatkan keuntungan dari skala ekonomi, sehingga sulit menekankan biaya produksi lebih jauh. Terus selanjutnya yang ketiga itu tidak realistis dalam dunia nyata. Artinya ciri-ciri pasar persaingan sempurna ini seperti barang yang homogen dan informasi sempurna sangat sulit ditemukan dalam praktik sehingga jarang ada pasar yang benar-benar memenuhi kriteria ini. Selanjutnya yang keempat itu kurangnya keunggulan kompetitif. Artinya persaingan yang sangat ketat, produsen tidak dapat menciptakan diferensiasi produk untuk menarik konsumen secara khusus. Selanjutnya yang kelima itu pendapatan produsen yang cenderung rendah dalam jangka panjang. Produsen hanya mendapatkan keuntungan normal atau tidak ada laba ekonomi berlebih yang bisa membuat mereka kurang termotivasi untuk berkembang. Yang keenam itu tidak cocok untuk produk kompleks. Artinya pasar ini lebih sesuai untuk barang sederhana, barang atau jasa yang membutuhkan keahlian khusus atau inovasi teknologi tidak cocok dalam struktur pasar ini. Itulah tadi penjelasan tentang pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar yang menggabungkan elemen-elemen dari persaingan sempurna dan monopolistik. Dalam pasar ini terdapat banyak penjual yang menawarkan produk yang serupa namun sedikit berbeda, sehingga masing-masing perusahaan memiliki kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga dalam batas tertentu. Berikut adalah ciri-ciri utama dari pasar monopolistik. Yang pertama itu banyak penjual, yang kedua itu produk yang terdiferensiasi, yang ketiga itu bebas masuk dan keluar pasar, dan yang keempat itu ada pengaruh terhadap harga, yang kelima iklan dan promosi, yang keenam itu ada keuntungan normal dalam jangka panjang, yang ketujuh itu adalah harga lebih tinggi daripada pasar persaingan sempurna, dan yang terakhir itu yang kedelapan adalah keuntungan jangka pendek. Baik, selanjutnya adalah keunggulan dari pasar monopolistik. Yang pertama itu pilihan produk yang beragam. Konsumen dapat memilih dari berbagai produk yang mirip tetapi berbeda, memberikan variasi dan kepuasan lebih besar. Yang kedua itu inovasi dan diferensiasi. Perusahaan memiliki insentif
untuk berinovasi dan membedakan produk mereka agar tetap kompetitif. Yang ketiga itu ada harga yang relatif terjangkau. Meskipun ada diferensiasi, harga cenderung tidak setinggi monopoli karena adanya persaingan. Selanjutnya itu adalah kelemahan dari pasar monopolistik. Yang pertama itu inefisiensi dalam produksi. Karena banyaknya produk yang serupa, ada kemungkinan terjadinya pemborosan sumber daya dan kapasitas yang tidak optimal. Dan yang kedua itu keuntungan yang tidak maksimal. Dalam jangka panjang, keuntungan akan menurun karena mudahnya perusahaan baru memasuki pasar, membawa persaingan baru. Yang ketiga itu harga lebih tinggi daripada persaingan sempurna. Meskipun adanya persaingan, harga barang tetap lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna. Pada pasar oligopoli terdapat kelemahan dan keunggulan. Kelemahannya yaitu inefisiensi dalam produksi, karena banyaknya produk yang serupa dan kemungkinan terjadinya pemborosan sumber daya dan kapasitas yang tidak optimal. Yang kedua yaitu keuntungan yang tidak maksimal dalam jangka panjang. Keuntungan akan menurun karena mudahnya perusahaan baru memasuki pasar dan membawa persaingan baru. Harga lebih tinggi daripada persaingan sempurna. Meskipun ada persaingan, harga barang tetap lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna. Keunggulannya yaitu skala ekonomi, seperti monopoli, oligopoli seringkali dapat memanfaatkan skala ekonomi untuk menghasilkan barang dengan biaya rendah. Inovasi dan penelitian. Oligopoli cenderung memiliki insentif untuk berinovasi, terutama dalam industri yang membutuhkan teknologi tinggi atau pengembangan produk baru. Yang terakhir itu stabilitas harga. Karena adanya sedikit pesaing, harga lebih cenderung stabil dan tidak mudah berubah secara drastis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kurva pasar persaingan sempurna dan kurva pasar monopoli. Jadi, pada pasar persaingan sempurna terdapat dua jenis kurva. Ada pasar atau industri sama kurva perusahaan. Jadi, pada pasar industri di sini terdapat sumbu P atau biasa disebut dengan harga. Terus di sini terdapat sumbu Q menunjukkan jumlah barang atau quantity. Nah, di sini terdapat garis miring ke bawah menunjukkan bahwa permintaan pasar berbanding terbalik dengan harga. Jika semakin rendah harga, semakin banyak barang yang diminta. Di sini disimbolkan dengan D atau demand. Selanjutnya, pada kurva S atau kurva penawaran, di sini dilambangkan dengan sumbu S, merupakan garis miring ke atas, menunjukkan bahwa penawaran meningkat seiring dengan naiknya harga. Selanjutnya di sini terdapat titik keseimbangan pasar atau perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, menentukan harga keseimbangan PE dan jumlah keseimbangan QE. Harga ini berlaku untuk semua perusahaan di pasar. Selanjutnya pada kurva kanan, merupakan kurva perusahaan. Di sini terdapat sumbu P menunjukkan harga. Selanjutnya di sini terdapat sumbu Q yang menunjukkan jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan. Terus di sini terdapat garis dengan sumbu D, kurva permintaan perusahaan. Artinya ini garis horizontal ini menunjukkan bahwa perusahaan adalah price taker dan harus menerima harga pasar atau PE. Kurva permintaan juga merupakan kurva pendapatan rata-rata AR dan pendapatan marginal MR karena harga tetap konstan untuk setiap unit yang dijual. Nah, hubungan antara kedua kurva ini dalam pasar persaingan sempurna,
Harga ditentukan oleh keseimbangan pasar, kurva kiri, dan setiap perusahaan individu menjual produknya pada harga tersebut pada kurva kanan, karena perusahaan tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga. Mereka menghadapi permintaan elastis sempurna pada harga pasar. Nah, itulah tadi penjelasan tentang kurva pasar persaingan sempurna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva pasar monopoli. Nah, pada sumbu P sumbu P menunjukkan harga atau price. Selanjutnya sumbu Q itu menunjukkan jumlah barang atau quantity. Untuk kurva permintaan dengan label D sama dengan AR menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Selanjutnya AR merupakan pendapatan rata-rata. AR adalah total pendapatan per unit barang yang dijual yang sama dengan harga di setiap tingkat output. Selanjutnya ada MR. MR itu biasa disebut dengan marginal revenue. MR ini berada di bawah kurva permintaan. Ini terjadi karena dalam monopoli setiap unit tambahan yang dijual memerlukan penurunan harga sehingga pendapatan marginal lebih rendah dari harga jual. Kurva MR memiliki kemiringan lebih curam daripada kurva permintaan. Karakteristik utama pada kurva pasar monopoli ini adalah kondisi pendapatan marginal positif. Jika MR positif, penurunan harga semakin meningkatkan total pendapatan. Sementara kondisi pendapatan marginal negatif, jika MR menjadi negatif, penurunan harga mengurangi total pendapatan. Nah, jadi kesimpulan dari kurva pasar monopoli ini adalah kurva ini menunjukkan bahwa perusahaan monopoli memiliki kendali atas harga dan jumlah output. Harga ditentukan berdasarkan elastisitas permintaan di pasar. Perusahaan monopoli akan memproduksi pada tingkat output di mana MR sama dengan MC, marginal cost, untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, itulah tadi penjelasan dari kurva pasar persaingan sempurna dan kurva pasar monopoli. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan monopolistik. Yang pertama itu, pada pasar monopolistik terdapat banyak jumlah produsen, maka akan menyebabkan barang yang dijual di pasar tersebut sifatnya elastis, sehingga kurva permintaannya landai. Yang pertama kita buat itu ini, dari sini ke sini. D sama dengan P sama dengan AR. Selanjutnya itu kurva MR, yaitu 1/4 dari AR. Maka ditunjukkan oleh kurva MR tersebut. Yang kedua itu di sini menunjukkan MR. Yang ketiga itu pada tahap selanjutnya membutuhkan kurva MC. Untuk mengetahui produsen berproduksi pada titik mana, bentuk kurva MC sepertinya tanda checklist. Untuk mengetahuinya, maka MC harus berpotongan dengan MR. Terbentuk titik Q. Ini kayak bentuk checklist, itu adalah MC. Ini ke sini Q. Yang keempat itu, agar bisa mengetahui besar harga atau P, maka garis putus-putus yang sejajar dengan Q ditarik ke atas sampai mengenai kurva D. Terbentuklah titik A, kemudian ditarik ke samping terjadi harga P, maka wilayah TR yaitu OQAP. Dari sini ke sini, terus untuk wilayah TR itu O, di sini O, Q, baik, yang selanjutnya itu yang keempat, agar bisa mengetahui besar harga pasar P, maka garis putus-putus yang sejajar dengan Q ditarik ke atas sampai mengenai kurva D. Terbentuklah titik A, kemudian ditarik ke samping terjadi harga P, maka wilayah TR yaitu OQAP. Yang dimaksud itu adalah dari titik-titik ini dari Q kita naik ke atas,
terus dikesamping sampai di P. Jadi wilayah untuk TR itu adalah O, Q, A, sama P. Yang kelima itu, agar bisa mengetahui wilayah TC atau total cost, maka harus menghadiri AC. Yang dimaksud AC itu yang ini ke sini. Berikut penjelasan tentang kurva permintaan pada pasar oligopoli. Kurva permintaan ini sering dikenal dengan istilah Kincaid Demand Curve atau kurva permintaan patah. Di titik E adalah titik keseimbangan awal dengan harga P0 dan kuantitas Q. Pada garis D1 adalah bagian atas kurva permintaan dengan elastisitas tinggi, yang berarti konsumen lebih responsif terhadap perubahan harga di atas harga keseimbangan P0. Jika harga dinaikkan, perusahaan berisiko kehilangan pelanggan karena mereka akan beralih ke perusahaan lain. Terdapat garis D2 adalah bagian bawah kurva permintaan dengan elastisitas yang rendah, menunjukkan bahwa penurunan harga di bawah P0 tidak akan menarik banyak pelanggan tambahan karena perusahaan lain cenderung ikut menurunkan harga mereka. Implikasi untuk harga dan kuantitas: karena adanya kin atau patahan pada titik keseimbangan, perubahan biaya produksi dalam rentang tertentu tidak akan mempengaruhi harga. Perusahaan cenderung mempertahankan harga P0, menciptakan situasi rigid price atau harga kaku. Ini disebabkan oleh ketakutan akan peran harga jika satu perusahaan mencoba menurunkan harga, atau kehilangan pelanggan jika harga dinaikkan. Jadi kurva pada pasar oligopoli cenderung lebih stabil meskipun terjadi perubahan dalam biaya produksi atau permintaan. Hal ini mencerminkan sifat saling ketergantungan di antara perusahaan dalam pasar tersebut. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami.